Manchester City kembali gagal meraih kemenangan ketika bertandang ke markas Aston Villa, di mana kali ini City harus kalah dengan skor 1-0. Yap, selain kalah secara hasil, di laga ini City juga kalah secara permainan. Hal yang kemudian membuat Pep Guardiola pun tak kuasa menahan kekecewaannya. Jelas ini menjadi warning buat City, sebab sebelum ini atau di 3 pertandingan terakhir EPL, City juga nggak bisa meraih kemenangan. Sesuatu yang membuat mereka kini harus turun ke posisi 4, sedangkan Aston Villa berhasil merangsek ke posisi 3. Entah apa yang terjadi dengan Manchester City musim ini, kehilangan Ilkay Gundogan dan Kevin De Bruyne benar-benar sangat terasa. Di mana lini tengah City nggak setangguh biasanya, apalagi bila Rodri absen, makin rapuh deh. Dan itu terlihat jelas di laga melawan Aston Villa. Tampak City begitu kewalahan meladeni permainan agresif dari tuan rumah. Yap, harus diakui kalau semenjak diasuh Unai Emery, Aston Villa benar-benar berubah jadi tim yang tangguh. Dan siapa sangka bermodalkan pemain warisan dari Steven Gerrard, pria yang akrab disapa Mr. Good Evening itu mampu survive dan malah melebihi ekspektasi. Pasalnya nggak ada yang nyangka kalau Aston Villa bakal bisa meramaikan persaingan 4 besar. Dan pertandingan melawan Manchester City seolah jadi bukti kalau keberadaan mereka di papan atas bukanlah sebuah kebetulan. Yap, sepanjang 90 menit bisa dikatakan kalau tuan rumah tampil sangat dominan, di mana Aston Villa benar-benar gak takut buat main high pressing, ditambah penampilan Emi Martinez oke di laga ini. Alhasil City pun kewalahan, dan itu tergambar jelas dari statistik yang ada. Yap, meskipun sedikit unggul secara position, City ini beneran kalah dari segi peluang, di mana Aston Villa mampu melepas total 7 shot on goal dari 22 kali percobaan, sedangkan City cuma 2 shot on target, dan itu pun dari 2 kali percobaan. Selain itu, nilai XG Villa juga unggul mutlak, yang mana tuan rumah berhasil meng-create peluang dengan nilai XG 2,06, sedangkan City cuma 0,86. Yap, ibaratnya kalau Aston Villa ini punya striker kelas dunia, wah bisa habis beneran tuh City. Going onto his right boot, Leo Bailey for Aston Villa. Oh yes, Leo Bailey for Aston Villa. He took a deflection. It's in the back of the net. The whole 10 Villa Park jumps up and down and celebrates as Villa take the. Sementara itu usai laga, Pep Guardiola tidak bisa menutupi rasa kecewanya, di mana ia mengakui kalau di laga ini Aston Villa bermain luar biasa, baik dari sisi pressing maupun transisi. Dan ia pun juga nggak habis pikir timnya bisa diobok-obok, serta cuma bisa bikin 2 shot sepanjang 90 menit. Aston Villa lebih baik, mereka memainkan permainan yang fantastis. Kami kesulitan dalam melakukan umpan dan menjadi agresif di beberapa momen di belakang. Tim yang lebih baiklah yang menang, kami kesulitan, terutama di babak pertama. Babak kedua benar-benar berbeda. Kami melakukan penyesuaian, namun di sepertiga akhir, kualitas umpan atau pergerakan, kami tidak menemukan semuanya yang cocok. 15 atau 20 menit pertama adalah yang terbaik. Namun setelahnya mereka mendapatkan momentum. Mereka adalah tim yang mengandalkan fisik. Mereka melakukan tekanan dengan baik. Mereka sangat terorganisir sehingga sulit untuk mencetak gol. Dan dengan momen yang ada di belakang, kami sedikit kesulitan. Ucap pelatih asal Spanyol tersebut. Ya, pada akhirnya kekalahan ini membuat City gagal meraih kemenangan di 4 pertandingan terakhir EPL. Sebelumnya mereka tertahan 4-4 oleh Chelsea, lalu imbang 1-1 melawan Liverpool, kemudian imbang 3-3 melawan Tottenham, dan kini kalah 1-0 atas Aston Villa. Nah, yang jadi catatan adalah lini belakang City. Kedatangan Guardiola nyatanya tidak bisa membuat lini belakang jaya, malah yang ada jebol mulu, dan kebobolan 9 gol hanya dari 4 pertandingan jelas tidak menggambarkan Manchester City yang biasanya. Di sisi lain, kemenangan ini jelas dirasa begitu berarti khususnya buat Unai Emery
Emery. Sebab untuk pertama kalinya ia akhirnya bisa menang atas Pep Guardiola setelah sebelumnya 4 kali imbang dan 9 kali kalah. Lebih dari itu, kemenangan ini juga membawa Aston Villa naik ke posisi 3, sedangkan City harus turun ke posisi 4. Dan bila dilihat-lihat, poin mereka ini cuma terpaut 3 angka dari MU yang kini di posisi 6, serta kita tahu sendiri, mereka musim ini mainnya ancur-ancuran. Yap, terlepas dari itu semua, intinya persaingan Liga Inggris musim ini benar-benar seru dan pastinya akan ada lebih banyak plot twist dan kejutan yang terjadi. Siapa yang menyangka Aston Villa yang musim lalu sempat nyaris degradasi kini bisa bersaing di zona UCL. Kemudian Manchester City yang sebelumnya digdaya, musim ini ups and down. Begitu pula dengan MU yang katanya mau tsunami trofi, yang ada tahu sendirilah ya gimana. Intinya ini akan jadi menarik buat semua fans sepak bola di seluruh dunia karena musim ini gak ada tim yang benar-benar bisa digdaya. Untuk itu, enjoy the moment.